Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends your bones. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, karena pandemi, maka kita tidak bisa bertemu tatap muka untuk belajar seperti biasanya. Nah, modul yang ibu bagikan pada kalian itu adalah mengenai transformasi geometri. Karena masa pandemi, maka ibu tidak bisa menjelaskan secara langsung bagaimana itu transformasi geometri. Nah, untuk itu ibu akan menjelaskannya melalui video ini dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Kalian bisa akses di portal Rumah Belajar yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian kalian masuk pada berandanya, kalian login. Nah, karena kalian sudah memiliki akun, maka kalian akan langsung diarahkan pada sumber belajar. Kalau belum memiliki akun, kalian daftar dulu ya. Nah, di sini kita pilih ini untuk masuk kepada laboratorium maya. Kita klik di sini masuk kepada laboratorium maya. Kemudian kita pilih selengkapnya. Lalu di sini kita cari topiknya itu adalah transformasi geometri. Masih geometri itu adalah materi SMP ya, bukan SMA lagi. Lalu kita pilih di sini lakukan percobaan. Kita akan mencobakan langsung bagaimana itu proses transformasi. Ibu sampaikan kembali bahwa transformasi geometri itu ada 4, yaitu refleksi atau pencerminan, kemudian translasi atau pergeseran, kemudian dilatasi atau perbesaran atau perkecilan, kemudian yang keempat itu rotasi atau perputaran. Nah, sini ibu contohkan ya. Di sini kita mau praktikum ya dengan menggunakan laboratorium maya. Jadi kita akan praktikum dengan menggunakan laboratorium maya ya, menggunakan internet. Nah, di sini anak-anak ada sebuah garis dengan titik koordinat. Ini ya, titik pertama yang merah ini adalah koordinatnya ini adalah 1,4. Ini kita bisa lihat di sini, ini titik merah, ini titik hijau. 1,4 atau x0, y0. Kemudian ini adalah titik hijau, koordinatnya ada 5,7. Nah, kita bisa lihat di sini ya, 5,7 atau x1, y1. Dia tuh berbentuknya garis ya. Nah, kita nanti bisa melihat hasil transformasinya di sini. Berapakah titik koordinatnya? Yang pertama, ibu ajarkan dulu tentang transformasi pencerminan. Di sini kita pilih ya. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, ada dilatasi. Untuk saat ini ibu ajarkan itu tentang refleksi. Ya, jadi transformasi yang kita gunakan adalah refleksi. Nah, misalkan garis ini dengan 2 titik koordinatnya yang kita pantau, kita akan mencerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu ini ya, sumbu X. Kita akan cerminkan. Lalu nanti kita akan menemukan di manakah letak bayangannya ya. Tentu bayangan dengan asal, titik bayangan dengan titik asal tentu jaraknya akan sama terhadap cermin ya. Kalau dari titik ini cerminnya, kalau dari titik ini kepada cermin ya, dari cermin kepada titik asal, nanti bayangannya akan sama dengan jaraknya dengan cermin
Nah, jarak bayangannya nanti akan sama dari cermin terhadap bayangannya. Dan dia tegak lurus ya. Nah, kita mau lihat ya, dicerminkannya di mana. Caranya adalah kita langsung tadi ya, ini dia cermin terhadap sumbu X. Maka kita klik aja ini, transformasikan. Nah, ternyata bayangannya ada di sini ya. Bayangannya ada di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi X1, Y1 ya, titik ini 1,4. Ternyata bayangan koordinatnya menjadi 1,-4 ini. Bayangan ini menjadi 1,-4 ini bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang yang ini yang hijau, titik asalnya itu tadi adalah 5,7. Sekarang bayangannya bisa kita lihat di titik 5,-7 ya. Ini sebagai cerminnya. Jadi kita akhirnya mengetahui bahwasanya kalau titik ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan berada di sini dan koordinatnya seperti ini. Kita lihat jaraknya pasti sama ini ya. Jarak titik awal kepada cermin kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jarak cermin kepada bayangan 1, 2, 3, 4. Bayangan terhadap titik asal itu adalah tegak lurus ya. Nah, sekarang kita mau coba kalau misalkan dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Nih, sumbu Y kita ganti di sini, sumbu Y. Berarti artinya cerminnya di sini ya. Cerminnya di sini, dan yang kita cerminkan itu ini, titik hijau dan titik merah dan titik hijau ini. Nah, kita akan melihat hasil pencerminannya. Kita klik transformasi. Nah, bayangannya akan berada di sini. Ya. Jadi 1,4 tadi titik asalnya itu bayangannya menjadi negatif 1,4 dengan cermin sumbu Y. Kemudian titik yang hijau tadi koordinatnya 5,7, maka sekarang bayangannya adalah negatif 5,7 dengan cermin dengan yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana itu animasi dari pencerminannya terjadi. Kita klik di sini ya. Lihat animasi tiap langkah. Nah, tuh. Begitu dia cara animasinya ya. Jadi dia tercerminkannya seperti itu. Lalu kita bisa juga mengubah-ubah titiknya ini. Nah, kalau misalkan kita titiknya ini kita ubah begini. Ya, lalu kita masih mencerminkannya, berarti titiknya ini jadi misalkan ini ibu ubah menjadi di sini ya. Nah, jadi sekarang titik yang pertama itu 2,1 dan 7,2. Lalu kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ya, maka kita mau lihat bayangannya di mana. Kita transformasikan, ya bayangannya ada di sini. Kita bisa lihat koordinat bayangannya. Yang titik merah itu menjadi negatif 2,1. Ini dia. Kemudian bayangan yang kedua itu adalah negatif 7,2. Kita mau lihat animasinya. Ini dia ya. Kita lihat lagi, ini dia. Lalu kalau misalkan kita ingin mencerminkan bentuk segitiga. Nah, ini. Berarti ada 3 titik ya. Ibu ubah posisinya seperti ini. Jadi kita ingin mencerminkan titik yang pertama itu 1,4 yang merah, yang hijau itu 5,7, ini hijau, yang biru itu adalah 8,3. Lalu kita mencoba, kita mencerminkannya misalkan itu terhadap sumbu X ya, sumbu X, kita ketikkan sumbu X, lalu kita mau lihat nanti bayangannya itu koordinatnya di mana. Dengan mudah saja kita lihat transformasi. Sebelum kita transformasikan, kita bisa menebak dulu ya, supaya kita paham. Kalau kita mencerminkannya kepada sumbu X, tentu nanti bayangannya ini menurut anak-anak ibu berada di mana? Berada di bawah atau berada di sebelah kiri? Ya, karena sumbu X adalah cerminnya, maka bayangannya akan berada di bawah, karena dia akan tegak lurus ya. Kira-kira bisa ditebak nggak kalau yang merah ini nanti di mana titik koordinatnya? Kita ingat ya, jaraknya itu harus sama. Nah, ini jaraknya pasti sama ya antara titik asal dengan cermin dan cermin dengan bayangan. Kalau ini kita lihat
kita hitung berapa kotak, 1, 2, 3, 4, maka kita bisa tebak nanti bayangannya di sini, 1, 2, 3, 4 di sini. Berapa koordinat ini? 1, negatif 4. Nah, ini juga sebelum kita transformasikan dengan praktikumnya, kita bisa menebak dulu kira-kira nanti berada di mana. Nah, setelah itu kita akan bisa mencek dengan mengklik transformasinya ya. Kita klik saja apakah benar tadi yang kita duga. Nah, di sini ini bayangan. Yang merah ini adalah bayangannya di sini, 1, negatif 4. Benar seperti yang kita tadi hitung ya. Jadi bayangan ini kita hitung ini ada berapa jaraknya kemari, kita hitung jaraknya kemari. Ini adalah bayangannya. Jadi bayangan dari 1,4 adalah 1, negatif 4. Bayangan 5,7 adalah 5, negatif 7. Bayangan 8,3 adalah 8, negatif 3. Kita mau lihat bagaimana animasinya. Nah, seperti itu. Lalu kita ini kan sudah mencerminkan segitiga ini terhadap sumbu X. Lalu kita mau mencerminkan lagi. Jadi ada 2 kali transformasi. Ya, tadi 1 kali transformasi, sekarang kita mau bikin 2 kali transformasi. Sudah dicerminkan ke sini, kemudian kita mau cerminkan lagi, misalkan kepada sumbu Y. Di mana nanti bayangannya? Di mana kan nanti bayangan dari segitiga ini? Caranya anak-anak ibu klik di sini. Nah, klik tambah ya. Lalu ini ada transformasi kedua. Kita ganti ya, kita masih belajar tentang refleksi. Kita ganti refleksi ya. Misalkan kita refleksikan ini kepada sumbu Y. Tadi kita refleksikan kepada sumbu X, sekarang kita refleksikan kepada sumbu Y ya. Nah, sekarang kira-kira di mana bayangannya? Sebelum kita mengklik transformasi ini, apakah kamu bisa menebak kira-kira di manakah bayangannya? Ya, kamu harus coba dulu ya sebelum kamu praktekkan. Nah, kita klik saja. Ya, ternyata bayangannya berada di sini ya. Jadi, ini bayangan yang mana ya? Kira-kira yang ini bayangan yang merah, yang hijau, atau yang biru? Kita lihat animasinya ya. Nah, ini ya, berarti yang ini adalah bayangan yang merah ya. Kemudian ini bayangan yang mana? Kita lihat animasinya. Iya, ini adalah bayangan dari titik yang ini ya, yang berwarna ini 8, negatif 3 berwarna biru ya, yang berwarna hijau ya. Nah, kemudian yang ini tuh yang mana, titik yang mana? Kita untuk membuktikannya kita lihat animasi. Iya, ini ya, bayangan dari sini. Nah, demikian cara anak-anak ibu untuk lebih memahami bagaimana transformasi itu terjadi. Coba anak-anak ibu melakukan praktek kembali dengan titik-titik yang berbeda, lalu lihat perubahan pada koordinatnya, pada apsis dan ordinatnya. Ya, di sini lihat perubahannya di sini, titik asal dan titik bayangan, titik asal dan titik bayangan. Bagaimana perubahan koordinatnya? Nah, setelah kamu amati dan kamu lakukan percobaan berulang-ulang, maka kamu harus mengambil sebuah kesimpulan bagaimana rumus atau formula jika sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan seperti koordinatnya seperti apa. Ya, kemudian kamu ulang kalau misalkan pencerminannya terhadap sumbu Y. Bayangannya akan menjadi koordinatnya seperti apa yang berubah. Nah, kamu untuk menemukannya, kamu harus melakukan percobaan, amati berulang-ulang, lalu beri kesimpulan, lalu kamu tarik kesimpulan ya. Nah, itu yang menjadi tugas kamu dari pembelajaran kita yang selanjutnya. Anak-anak ibu tetap semangat belajar, jangan putus asa, dan kalau masih ada yang belum kurang paham, silakan bertanya kepada ibu melalui grup chat WhatsApp kita. Semangat belajar ya, sampai jumpa, terima kasih.